Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sinta Lestari, Prodi Teknik Informatika, Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kecerdasan buatan. Sebelum itu, apa sih kecerdasan buatan? Definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah teknologi di bidang ilmu komputer yang mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam mesin komputer untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan dilakukan manusia. Kecerdasan buatan dikenalkan pada tahun 1956 dalam acara Dartmouth Conference oleh John McCarthy, seorang profesor dari Massachusetts Institute of Technology. Pada konferensi tersebut dijelaskan tujuan utama kecerdasan buatan, yaitu mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan kelakuan manusia tersebut. Kecerdasan menurut para ahli, diantaranya menurut Kusuma Dewi, 2003, kecerdasan buatan merupakan studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Yang kedua, menurut Kristianto, 2004, kecerdasan buatan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang khusus ditujukan dalam perancangan otomatisasi tingkah laku cerdas dalam sistem kecerdasan komputer. Dan yang ketiga, menurut Gaskin tahun 2008, kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Adapun sejarah singkat kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI bermula dari kemunculan komputer sekitar tahun 1940-an. Meskipun secara perkembangannya dapat dilacak sejak zaman Mesir kuno, pada masa ini perhatian dibutuhkan pada kemampuan komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, komputer tersebut dapat meniru kemampuan kecerdasan dan perilaku manusia. MC Muller dan Fish pada tahun 1943 mengusulkan model matematis bernama perceptron dari neuron di dalam otak. Mereka juga menunjukkan bagaimana neuron menjadi aktif seperti saklar on-off dan neuron tersebut mampu untuk belajar dan memberikan aksi berbeda terhadap waktu dari input yang diberikan. Sumbangan terbesar di bidang AI diawali pada paper Alan Turing pada tahun 1950 yang mencoba menjawab dapatkan komputer berpikir dengan menciptakan mesin Turing. Paper Alan Turing pada tahun 1950 berjudul Computing Machinery and Intelligence mendiskusikan syarat sebuah mesin dianggap cerdas. Dia beranggapan bahwa jika mesin dapat dengan sukses berperilaku seperti manusia, kita dapat menganggapnya cerdas. Adapun sudut pandang AI. Yang pertama, sudut pandang kecerdasan atau intelligence. Kecerdasan buatan adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sudut pandang penelitian studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia. Dan yang ketiga, sudut pandang pemrograman atau programming. Kecerdasan buatan termasuk di dalamnya adalah studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, atau proses pencarian atau search. Berikut tujuan kecerdasan buatan. Yang pertama, dapat membantu pekerja manusia. Salah satu contoh program atau sistem buatan manusia ialah robot yang sudah ada di supermarket yang bisa bicara dan memberikan pelayanan layaknya manusia. Yang kedua, membuat mesin menjadi lebih pintar. Salah satu contoh komputer dulunya hanya bisa mengetik saja, namun dengan seiring perkembangan zaman, maka komputer juga bisa digunakan untuk chatting, bermain game, dan lain-lain.
Dan yang ketiga, membantu memecahkan masalah. Salah satu contoh komputer memiliki program kalkulator yang dimana di dalamnya bisa memecahkan masalah perhitungan mulai dari hitungan biasa sampai hitungan logika. Sehingga dalam tahap ini kecerdasan buatan dapat bermanfaat sekali bagi semua orang. Selanjutnya, kekurangan kecerdasan buatan. Yang pertama, menurunkan kinerja manusia dalam berbagai pekerjaan karena sudah terganti oleh kecerdasan buatan. Yang kedua, kemampuan AI terbatas, yang maksudnya ialah sistem tersebut terbatas bisa melakukan hal tertentu, tidak bisa melakukan hal yang lebih seperti manusia. Adapun perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan yaitu lebih bersifat permanen, lebih mudah diduplikasikan dan disebarkan, lebih murah, bersifat konsisten, dapat didokumentasi, lebih cepat, serta lebih baik. Kecerdasan alami lebih kreatif, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Adapun jenis-jenis kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini tak hanya sebatas pada mesin robot yang menyerupai manusia saja, tapi ada beberapa jenis AI lainnya seperti berikut. Yang pertama, Symbol Manipulating AI, yang kedua, Neural AI, dan yang terakhir, Neural Networks. Adapun ruang lingkup AI yaitu Natural Language Processing, Computer Vision, Robotika dan Sistem Navigasi, Game Playing, serta Sistem Pakar. Adapun penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Buka password HP dengan ID wajah, email, hiburan dan sosial media, navigasi Google, perbankan dan keuangan, algoritma pencarian prediktif Google, e-commerce, serta asisten cerdas. Oke guys, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.